Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti.
matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu hebat yang hadir di sini. Ya, di sini saya akan mengadakan kegiatan pengimbasan tentang penerapan budaya positif. Ada beberapa materi yang akan disajikan, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, kebutuhan
penerapan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, untuk yang pertama ada 4 garis besar mengenai perubahan paradigma belajar disiplin positif. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini maksudnya setiap tindakan yang dilakukan itu sebenarnya itu ada maksud dan tujuannya. Meskipun murid itu berbuat salah, tetapi sebenarnya murid tersebut itu ingin memenuhi kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Kemudian yang kedua, ilusi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini maksudnya penguatan positif itu yaitu bujukan. Nah, jadi bujukan itu tidak selamanya akan efektif dalam menghadapi murid karena mungkin untuk jangka waktu yang panjang bujukan itu nanti murid lama-kelamaan akan membangkang terhadap bujukan yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga termasuk miskonsepsi. Mengapa? Karena membuat murid itu merasa bersalah bukan menambah karakter, bahkan sebaliknya akan menurunkan karakter. Karena nanti murid itu merasa tidak dihargai, merasa dia kurang merasa bersalah seperti itu. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini juga ini juga miskonsepsi. Mengapa? Karena ketika kita memaksa murid untuk jangka panjang pasti tidak bermanfaat. Untuk jangka pendek mungkin mereka menuruti apa yang kita paksakan. Untuk jangka panjang mereka akan itu kembali ke kesalahan yang dibuatnya. Kemudian next lanjut. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia, ada eksternal, ada internal. Eksternal berarti dari luar, internal dari dalam. Yang lebih bagus sebenarnya motivasi untuk menerapkan budaya positif itu yang internal. Ketika murid itu dia punya motivasi eksternal itu contohnya mengharapkan imbalan, kemudian hanya dia tidak dapat hukuman, maka dia untuk jangka panjang juga tidak akan betah dengan yang dikerjakannya. Akan tetapi kalau dia dari internal, memang dari hati, memang dari dalam, untuk punya motivasi untuk disiplin, untuk datang tepat waktu, maka kemungkinan untuk jangka panjang dia lebih bisa menerapkannya. Oke, next. Nah, di sini ada kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu ada 5. Ada bertahan hidup, ada cinta kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bertahan hidup itu contohnya yaitu kebutuhan akan rasa aman, kemudian kebutuhan akan untuk makan mungkin dan lain sebagainya. Cinta kasih sayang. Nah, murid yang mempunyai kebutuhan akan cinta kasih sayang, dia merasa ingin disukai, ingin disayangi, ingin dihargai, dia ingin diperhatikan. Nah, maka dia termasuk untuk memenuhi kebutuhan dasar cinta kasih sayang. Nah, penguasaan. Untuk penguasaan itu yaitu dia ingin diakui kemampuan yang dimilikinya. Berarti anak-anak atau murid yang memenuhi kebutuhan dasar penguasaan, dia cenderung ingin menjadi pemimpin bagi teman-temannya. Dia ingin nampak menunjukkan apa yang kemampuan yang dimilikinya. Kemudian kebebasan. Nah, banyak yang ingin diraihnya, bebas bergerak, bebas berbuat, dan lain sebagainya. Kesenangan. Nah, kebutuhan dasar kesenangan juga dia ingin melakukan apa yang menurutnya itu happy. Biasanya murid-murid yang seperti ini itu dia senang bersenda gurau, senang lucu, senang hal-hal yang yang ingin pokoknya happy lah, riang gitu ya, kesenangan. Oke, keyakinan kelas yang berpihak pada murid. Nah, keyakinan kelas beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu kan sepihak aja kita yang membuatnya. Tetapi kalau keyakinan kelas antara kita dan murid, jadi ada saling kesepakatan keyakinan yang kita buat sehingga lebih mudah untuk diterapkan. Mengapa? Karena mungkin mereka berpikir itu mereka ada andil dalamnya, mereka membuat keyakinan itu, mereka jadi kalau ketika mereka melanggarnya, mereka tahu konsekuensinya karena sama-sama membuat, sama-sama menyepakati. Keyakinan kelas itu lebih berpihak pada murid daripada peraturan kelas. Oke, posisi kontrol. 5 peran guru sebagai posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum.
Kemudian kedua, membuat orang merasa bersalah. Ketiga, teman. Empat, monitor. Keempat, manajer. Nah, di sini sebagai penghukum, guru yang berperan atau mempunyai posisi sebagai penghukum itu jelas sebenarnya tidak baik ya. Mengapa? Karena ini di sini hukuman ya bukan hanya hukuman fisik, tetapi melalui verbal, kata-kata. Maka dia membuat anak itu merasa tidak dihargai, merasa direndahkan, sehingga anak tersebut pun kemungkinan mungkin belum tentu dia memperbaiki kesalahannya. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, meskipun ini biasanya dengan kata-kata yang halus, nah, mengapa kamu melakukan itu? Tetapi anak tuh sudah merasa bahwasanya dia tuh bersalah. Jadi ketika posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah juga kurang baik. Mengapa? Karena dia bisa membuat anak itu merasa tidak dihargai atau merasa bersalah. Jadi merasa yang dilakukannya itu perilakunya buruk. Kemudian, nah, teman ini sebenarnya bagus, tapi ada hal negatifnya. Ketika sudah menganggap sebagai teman, maka kan anak-anak tuh menganggapnya kita tuh dekat. Ketika kita tidak melakukan apa yang dia buat atau apa yang dia minta, maka mungkin mereka akan kecewa, murid-murid akan kecewa, sehingga sebagai teman ini tidak satu-satunya faktor yang bisa kita lakukan posisi kontrolnya. Tetapi jika dipadukan dengan monitor, ya monitor ini mengawasi, memantau, bisa. Nah, manajer ini hal terbaik, yang posisi kontrol terbaik yang bisa kita lakukan, karena di posisi manajer ini teman juga masuk, fungsi kita sebagai teman, kemudian monitor atau memantau, jadi semuanya di dalamnya. Di manajer ini juga kita, seandainya ada siswa yang merasa bersalah, maka kita bukan mencari siapa yang salah, tetapi kita mencari apa solusi dari permasalahan tersebut. Itu fungsi sebagai manajer. Maka sebaiknya kita bertindak sebagai manajer. Oke, next. Nah, terakhir itu restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelas mereka dan karakter yang lebih kuat. Itulah arti restitusi. Ada 3 strategi atau dikenal dengan segitiga restitusi. Next, Bu Hani. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, di sini langkah yang pertama yang dilakukan itu menstabilkan identitas. Ketika anak merasa melakukan kesalahan, maka yang pertama kita lakukan itu kita membuat anak-anak itu bahwasanya dia mengubahnya dari anak-anak yang mereka anggap gagal menjadi anak-anak yang sukses. Kita stabilkan dulu identitasnya, kita tanya apa yang dia mau, dan kita mengatakan, nah tidak hanya kamu yang sudah melakukan kesalahan, kami juga pernah melakukan kesalahan. Lantas tanya apa masalahnya, lantas bagaimana cari solusinya. Bahwasanya bukan hanya dia yang pernah melakukan kesalahan. Oke, kemudian validasi tindakan yang salah. Nah di sini sama seperti tadi teori kontrol menurut Stephen R. Covey kan menyatakan bahwasanya setiap tindakan walaupun salah dan benar itu pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi yang 5 tadi, cinta, kasih sayang. Nah, jadi kalau kita sudah tahu, kita cari tahu kebutuhan dasar apa yang anak tadi, mengapa anak tadi berbuat salah, kebutuhan dasar apa yang ingin yang ingin dipenuhinya, maka kita tahu caranya, cara memvalidasi tindakan murid tersebut. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, ketika murid tadi berbuat salah, maka kita harus menanyakan keyakinan. Misal terlambat datang ke sekolah. Mengapa terlambat datang ke sekolah? Apakah yang kamu lakukan itu sudah benar? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Kita bertanya seperti itu. Nanti pasti dia menjawab, iya belum Bu, saya salah, saya tadi malam, atau dia pasti mengemukakan alasan. Ketika alasannya sudah terpenuhi, kita tahu kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya, maka kita bisa mencari solusinya dengan menanyakan keyakinan. Oke, sekian penerapan budaya positif yang saya rinbaskan pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi ibu-ibu hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Oh gitu, dia di belakang.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rismaya Sembiring. Saya dari SMA Negeri 1 Pangkalan Susu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan refleksi mengenai kesepakatan kelas yang sebelumnya sudah dibuat bersama dengan Ibu Tuti Mardiana. Kesepakatan kelas ini berisi tentang kebiasaan-kebiasaan positif yang harus dilakukan oleh seluruh warga kelas, seperti datang tepat waktu, selalu mengerjakan tugas, menjaga kebersihan kelas, dan lain sebagainya. Dan yang saya rasakan setelah dibuatnya kesepakatan kelas ini, yang diterapkan ke seluruh warga kelas, yaitu terciptanya suasana kelas yang nyaman, kelas yang penuh dengan rasa kekeluargaan, dan kedepannya, melalui penerapan kesepakatan kelas ini, saya yakin akan banyak budaya-budaya positif yang tercipta di sekolah kami. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Depa Tarananda dari SMA Negeri 1 Pangkalan Susu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan refleksi mengenai kesepakatan kelas yang sebelumnya sudah dibuat dengan bersama Ibu Tuti Mardiana. Kesepakatan kelas ini berisi tentang kebiasaan-kebiasaan positif yang harus dilaksanakan oleh semua warga kelas. Dan yang saya rasakan setelah dibuat kesepakatan kelas ini yang diterapkan ke seluruh warga kelas, yaitu kesepakatan kelas yang nyaman, kelas yang penuh dengan rasa kekeluargaan, dan kedepannya melalui penerapan kesepakatan kelas ini, saya yakin akan banyak budaya-budaya positif lainnya yang tercipta di sekolah kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya JT Mimi, guru Bahasa Indonesia dari SMA Negeri 1 Pangkalan Susu. Saya akan memberikan testimoni terkait pengimbasan budaya positif dari program guru penggerak oleh Ibu Tuti Mardiana. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyampaikan pembelajaran dari konsep inti modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Dari yang disampaikan oleh Ibu Tuti Mardiana, yaitu perubahan paradigma belajar disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi. Kebutuhan dasar ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, cinta, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, kemudian ada posisi kontrol. Posisi kontrol itu terdapat 5 yang bisa dilakukan oleh guru dalam upaya pendampingan terhadap murid. Yaitu yang pertama, penghukuman, membuat orang merasa bersalah, teman, kemudian pemantau, kemudian manajer. Nah, kemudian masuk ke segitiga restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelas mereka dengan karakter yang lebih kuat. Langkah-langkah restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validitas tindakan yang salah, kemudian meyakinkan keyakinan. Keyakinan atau kesepakatan kelas mempunyai peran penting dasar dan arah tujuan, sebab sebuah kelas yang menjadi acuan dalam memecahkan permasalahan atau konflik di dalam kelas. Dengan adanya keyakinan kelas yang ada di dalamnya terdapat nilai-nilai kebajikan siswa, kemudian diharapkan memiliki motivasi dari dalam diri siswa untuk mengikuti serangkaian kegiatan aturan di kelas. Demikian testimoni dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahkan